peran perempuan dalam karya keselamatan Allah itu jelas dan sangat penting, hanya saja banyak orang tidak melihat. Romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, bertemu lagi dalam podcast BKSN Keuskupan Agung Semarang tahun 2022. Tema kali ini menggali inspirasi tokoh perempuan dalam kitab suci. Kali ini bersama saya Flora Maharani, kita akan bertemu dengan Romo Albertus Purnomo, bicara tentang tokoh perempuan dalam kitab suci. Halo Romo, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat-sehat Puji ya Tuhan. Romo ya. Oh Ya, baik. sehat-sehat. Sehat-sehat. Akhirnya kita bertemu meskipun kita lewat ini ya, Zoom ya Romo ya. Kita tidak Zoom, bertemu ya. langsung ya. Tapi untunglah teknologi membantu kita. Ya, itu membantu banyak hal, membantu komunikasi lebih lancar lah. Iya, dalam hal ini. baik. Baik Romo. Ya, Romo, selama kurang lebih 1 jam ke depan mungkin ya kita akan berbincang tentang tokoh perempuan dalam kitab suci. Sebelum kita mulai, kita mohon doa pembuka. Silahkan dari Romo untuk menyampaikan doa pembuka, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, kehidupan, dan juga kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas semuanya itu yang memampukan kami nantinya dapat melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai manusia di dunia ini. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kegiatan kami, terutama dalam menggali kitab suci, menggali sabda-Mu yang Kau nyatakan di dalam peristiwa-peristiwa sejarah bangsa Israel dan gereja perdana. Semoga dengan mempelajari kitab suci, terutama tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalamnya, kami pun semakin mampu untuk meneladan mereka, sehingga iman kami akan Dikau semakin berkembang. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, terima kasih atas doa pembukanya. Romo, suster, bruder, frater, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan secara singkat CV Romo Albertus Purnomo OFM. Romo ini seorang penulis dan pengajar, beliau biarawan, Fransiskan yang berkecimpung dalam studi dan penelitian Alkitab dan sejarah dunia kuno. Beliau juga aktivis kerasulan kitab suci di gereja Katolik. Untuk latar belakang pendidikannya, beliau sarjana filsafat dan teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara pada masa 1998 sampai dengan 2022, dilanjutkan pada tahun 2003 sampai dengan 2005. Beliau juga lisensiat dalam bidang kitab suci dari Pontificium Institutum Biblicum pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Saat ini beliau mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dalam bidang kitab suci dan juga kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus Jakarta. Beliau pernah bertugas sebagai Sekretaris Lembaga Biblika Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2016, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Biblika Indonesia sejak tahun 2021 hingga sekarang. Begitu ya, Romo ya? Betul ya. Begitu kurang lebih. Kurang lebihnya begitu ya. Sekilas saja untuk mengenal Romo Albertus Purnomo. Baik Romo, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tema kali ini adalah menggali inspirasi tokoh perempuan dalam kitab suci.
Sebenarnya bagaimana pandangan kitab suci terhadap perempuan atau peran perempuan, Romo? Mungkin dalam Ya, berbagai sektor ya, ada sosial, politik, ekonomi, begitu. ya, terima kasih, Saudari Flora. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pandangan kitab suci terhadap perempuan atau peran perempuan, itu memang ada banyak hal dan dari banyak segi bisa kita lihat. Karena apa? Karena memang kitab suci itu kan ditulis dalam kultur masyarakat tertentu, pada zaman tertentu, dan juga dalam konteks kebudayaan tertentu juga. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana pandangan kitab suci terhadap perempuan, sekali lagi jawabannya adalah berbeda-beda. Akan tetapi ada satu benang merah yang bisa kita lihat bersama. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu pun pandangannya juga agak berbeda gitu ya. Karena dunianya juga berbeda. Kalau perjanjian lama itu dunianya adalah masyarakat Israel kuno, kalau di dalam perjanjian baru itu dunia yang melatar belakangi penulisan kitab suci perjanjian baru, itu adalah dunia Yunani dan Romawi pada waktu itu. Nah, kita coba menggali satu persatu bagaimana pandangan kitab suci terhadap perempuan. Tentu saja kalau dikatakan secara eksplisit di mana letak pandangannya memang agak sulit, karena kita tahu bahwa kitab suci itu kan lebih berisi kepada suatu refleksi iman, suatu cerita pengalaman atau kesaksian. Tetapi toh kita juga bisa mencoba mencari titik temu gitu ya, kira-kira apa sih yang menjadi pandangan kitab suci dalam hal ini. Nah, kita melihat dalam perjanjian lama ya. Jadi perjanjian lama itu ditulis dalam kultur Israel kuno, daerah timur dekat kuno atau sekarang ini timur tengah kuno itu ya, yang didominasi atau dicirikasi oleh kultur patriarkal dan dalam konteks masyarakat yang agraris atau pertanian gitulah katakanlah. Nah, biasanya dalam konteks semacam ini laki-laki terutama bapak keluarga itu memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan segalanya. Untuk menentukan keputusan, bahkan termasuk keputusan untuk mengawinkan anak perempuannya, itu terletak pada keputusan dari bapak keluarga, yaitu laki-laki itu. Dan juga dalam banyak kasus. Dan di sini kita melihat bahwa perempuan memang tidak terlalu memiliki kuasa yang begitu besar, seperti halnya laki-laki. Dan perempuan di dalam kitab suci karena kuasanya itu tidak begitu besar, maka kebanyakan mereka itu digambarkan bekerja di wilayah domestik seperti rumah tangga, berkebun, dan juga menjadi penggembala. Ya, kita tahu bahwa Rahel, istri dari Yakub ini kan seorang penggembala juga gitu ya. Sipora, istri dari Musa, itu kan juga seorang penggembala. Jadi perannya hanya seputar rumah tangga. Dan juga ya karena ini kultur patriarkal, peran perempuan untuk melahirkan anak itu penting. Karena apa? Karena memang anak itu menjadi tanda yang menentukan kelanjutan keturunan atau garis keluarga. Sehingga di dalam kitab suci, kalau kita melihat kisah-kisah di dalam perjanjian lama, banyak perempuan yang mandul itu rasanya kok seperti aib gitu ya, seperti mengalami suatu hukuman dari Tuhan, karena memang kultur masyarakat pada waktu itu akan menghargai perempuan yang bisa melahirkan. Tapi ya ini penting dicatat bahwa ini adalah kultur masyarakat kuno yang tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan kultur sekarang ini. Tapi toh kita bisa belajar dari situ ya. Itu perjanjian lama. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah perempuan di dalam perjanjian lama, biasanya posisi perempuan itu ada di bawah laki-laki.
Meskipun dalam beberapa kasus kita tahu bahwa ada tokoh-tokoh perempuan yang justru menjadi pemimpin para laki-laki, tapi kasusnya tidak banyak ya. Seperti nanti kita akan singgung Deborah, Yudit, Esther, itu kan tokoh-tokoh penting yang justru menyelamatkan para laki-laki. Tapi yang menarik di dalam kitab suci adalah bahwa sosok atau tokoh perempuan itu tidak digambarkan begitu rendah gitu ya. Mungkin dalam masyarakat sekitar Israel pada waktu itu, mungkin juga di dalam sebagian negara pada zaman ini kan perempuan dianggap ya begitu rendah dalam arti kelas 2 gitu ya. Tetapi di dalam kitab suci menariknya itu tidak semua perempuan digambarkan rendah. Jadi kitab suci itu dalam hal ini berkaitan dengan tokoh perempuan itu bisa dikatakan sebagai suatu kritik juga terhadap kultur patriarkal pada waktu itu. Jadi meskipun tetap ada kultur patriarkal, toh ada beberapa tokoh perempuan yang berperan penting. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, kita lihat perjanjian baru sekarang. Nah, seperti tadi sudah saya katakan bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam konteks kultur Yunani Romawi. Dan kita tahu bahwa dalam kultur masyarakat Yunani dan masyarakat Romawi pada waktu itu, sikap egaliter, sikap sama, setara itu cukup nampak ya, meskipun tidak seluruh kekaisaran itu menunjukkan sikap egaliter, tapi antara laki-laki dan perempuan itu ada kesetaraan. Dalam arti tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dalam beberapa hal gitu. Dan ini nampak juga di kalangan para bangsawan pada waktu itu atau tokoh-tokoh penting yang perempuannya itu memiliki kuasa gitu ya. Dan kalau kita melihat di dalam surat Paulus misalnya ya, kita juga menemukan beberapa perempuan yang memiliki peran penting ya. Misalnya Phoebe, itu perempuan yang menjadi pemimpin jemaat di Roma. Ya bukan pemimpin tapi mempunyai peran penting dalam jemaat Kristen di Roma. Juga ada Priscilla, istri dari Aquila, teman dari Paulus itu ya. Itu juga berperan penting. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, Priscilla itu berperan penting untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus kepada Apolos gitu ya. Jadi nampak bahwa perempuan juga mempunyai peran yang sangat menentukan di dalam aktivitas masyarakat atau jemaat pada waktu itu. Kita juga bisa melihat juga di dalam tulisan-tulisan di Injil gitu ya, yang menunjukkan peran perempuan, misalnya di dalam perikop salah satu Injil, saya kurang tahu persisnya, Injil Lukas terutama ya, itu ada beberapa perempuan yang memang melayani Yesus dalam tugas pewartaannya, dalam tugas mewartakan kerajaan Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perempuan di dalam kitab suci itu pada dasarnya memiliki peran penting. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kitab suci itu menunjukkan sesuatu yang berbeda dari masyarakat pada saat kitab suci ini ditulis. Begitu Mbak Flora, jadi gambarannya kurang lebih semacam itu ya. Ya Romo, berarti pandangannya ini beragam ya Romo ya tentang perempuan, iya, dan perlu melihat konteksnya karena pada saat perjanjian lama dan perjanjian baru ini berbeda ya Romo ya. Berbeda. Dan ini kitab suci kan ditulis oleh banyak orang gitu ya. Mungkin lebih dari 20, mungkin lebih dari 50 orang gitu yang mencerminkan pandangan masing-masing penulis gitu. Tetapi yang menarik memang penginjil Lukas dalam hal ini, karena dalam Injil Lukas kita tahu peran perempuan itu sangat ditonjolkan daripada Injil-Injil yang lain gitu ya, karena kita tahu bahwa Injil Lukas ditulis dalam kultur Yunani dan Romawi gitu ya. Gitu. Ya baik. Ya sebagaimana dalam kisah penciptaan ini laki-laki dan perempuan ini diciptakan sederajat ya Romo di hadapan Allah ya.
Ya, Baik. ini juga penting juga bahwa kita harus membaca kisah penciptaan laki-laki dan perempuan versi pertama. Versi pertama itu di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a. Memang di situ kan ditulis bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya gitu. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan kisah penciptaan versi kedua di mana perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Nah, jadi di bagian awal memang sudah ditegaskan kalau memang perempuan dan laki-laki itu sederajat, meskipun tidak sama loh. Jadi ini penting sekali dilihat Yes. untuk saling melengkapi sebetulnya Betul. adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Baik Romo. Lalu selanjutnya Romo, bagaimana peran perempuan ini dalam karya keselamatan Allah menurut kitab suci Romo? Ya, mengenai peran perempuan dalam karya keselamatan Allah itu bisa saya rumuskan demikian. Jadi peran perempuan tidak hanya sebagai pemeran pengganti, tetapi juga pemeran utama. Nah, saya mengatakan dalam istilah perfilman ya. Jadi bukan ya hanya sampingan saja, tetapi dia juga memiliki peran utama. Nah, kalau dikatakan karya keselamatan Allah, itu memang kita harus melihat konteksnya juga dalam arti demikian. Jadi keselamatan dalam konteks perjanjian lama itu kan keselamatan bangsa Israel. Dan keselamatan bangsa Israel itu berarti bahwa bangsa Israel mengalami kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan bebas dari ancaman yang membahayakan dari bangsa-bangsa lain yang mengancam bangsa Israel pada waktu itu. Jadi itu keselamatan lebih konkret, lebih aktual, minimal hidupnya damai gitu. Nah, kalau kita melihat peran perempuan dalam rangka menciptakan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, itu memang bisa berarti bahwa perempuan itu menjadi saluran atau alat untuk menciptakan keselamatan itu, kedamaian dan kesejahteraan. Dan ini banyak contohnya ya. Nah, sekali lagi kitab suci itu tidak memberikan definisi secara abstrak. Kitab suci itu memberikan satu pengajaran lewat kisah, lewat tokoh, kemudian lewat pernyataan-pernyataan yang singkat tetapi padat. Dan lebih banyak dengan kisah, maksudnya supaya kita juga belajar dari pengalaman hidup orang lain sebetulnya. Dalam hal ini tokoh-tokoh kitab suci. Nah, kita coba ambil contoh beberapa ya. Ada 2 tokoh ya yang bisa saya ambil. Sebetulnya masih banyak juga. Gitu. Yang pertama, kita melihat peran dari Miriam. Miriam kakak perempuan Musa dan Harun gitu ya. Nah, di sini Miriam itu merupakan perempuan yang berperan dalam keselamatan Allah. Maksudnya apa? Kita bisa membayangkan, jika tidak ada Miriam pada saat Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil, apa yang terjadi? Ya mungkin Musa akan mati di Sungai Nil. Dengan demikian tidak ada pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Bangsa Israel tidak mengalami kedamaian, bangsa Israel tidak mengalami kesejahteraan. Hanya diperbudak terus. Dan juga bukan hanya orang Israel saja, tetapi kita juga melihat bahwa peran perempuan non-Israel pun juga sangat berpengaruh di dalam karya keselamatan Allah. Dan dalam hal ini, masih dalam kisah Musa, kita kan pasti juga membaca atau mendengar tokoh putri Firaun ya, yang kemudian mengambil bayi Musa yang kemudian dipelihara. Kita bisa membayangkan seandainya tidak ada putri Firaun, itu Musa juga akan mati dan tidak ada pembebasan bangsa Israel. Jadi selama ini kan kita melihat bahwa oh ya, Musa adalah pembebas bangsa Israel. Yang membawa keselamatan, tetapi kan jarang orang melihat latar belakang Musa. Dulu Musa itu bisa hidup karena siapa gitu, karena perempuan loh. Baik itu ibu kandungnya, putri Firaun, dan juga Miriam kakaknya. Jadi ada 3 perempuan yang
menjadikan Musa itu sebagai tokoh besar gitu. Hmm. Memang perannya tidak kelihatan karena orang sudah terfokus pada sosok Musa, tetapi kalau kita melihat masa kecil Musa, ada 3 perempuan yang mendukung kehidupan Musa dalam hal ini ya, atau menyelamatkan hidup Musa gitu. Kemudian tokoh lain yang terkenal juga adalah Hana. Hana ini ibu dari Samuel ya. Dan kita tahu ceritanya di dalam kitab 1 Samuel bahwa Hana itu seorang yang mandul. Tetapi karena kegigihannya dalam hal berdoa, akhirnya ia memperoleh anak. Anak itu bernama Samuel. Nah, kita bertanya ya, jika Hana tidak gigih dalam berdoa, apakah Samuel akan lahir? Dan jika Samuel tidak lahir, mungkinkah ada yang namanya kerajaan Israel? Ya mungkin tidak ada. Karena Samuel adalah tokoh yang mempelopori berdirinya kerajaan Israel dan juga menunjuk raja pertama yaitu Saul dan raja kedua yaitu Daud sebagai raja Israel pada waktu itu. Dan pada zaman Daud, Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Tapi sebetulnya juga anaknya juga yang bernama Salomo. Nah, kalau kita telusuri ke belakang juga, seandainya tidak ada perempuan yang bernama Hana ini, apakah mungkin muncul suatu kerajaan besar yang bernama Israel itu yang memberikan kedamaian dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Israel? Tentu tidak gitu. Nah, lagi-lagi banyak orang berfokus pada Samuel, pada Daud, tapi lupa siapa sih yang sebetulnya dahulu itu mempelopori atau mendukung tokoh Samuel itu, ya ibunya sendiri gitu. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa memang perempuan itu berperan penting dalam karya keselamatan, hanya saja banyak orang itu tidak melihat secara jeli. Orang terfokus kepada tokoh besarnya, tapi sebetulnya di balik tokoh besarnya itu ada beberapa perempuan yang katakanlah mendukung, mensupport siapa ini tokoh itu. Ya kita lihat juga Musa ya, kalau tidak ada istrinya yang bernama Sipora, itu juga mungkin Musa tidak menjadi pemimpin yang besar ya, karena selama di Midian selama 40 tahun, di mana Allah itu mendidik Musa menjadi pemimpin, siapa yang mendampingi? Sipora, istrinya gitu loh. Jadi sekali lagi peran perempuan dalam karya keselamatan Allah itu jelas dan sangat penting, hanya saja banyak orang tidak melihat. Itu yang bisa saya kemukakan sedikit lah. Ya, Rama, berarti dari tadi ada Miriam, kemudian dari kisahnya Hana begitu ya. Mereka itu sebenarnya memiliki peran penting dalam posisinya sebagai perempuan pada masyarakat zaman itu ya, Romo ya. Hanya perlu kita melihat secara lebih mendalam lagi, tidak hanya melihat tokoh besarnya, tapi dukungan perempuan-perempuan untuk tokoh besar ini luar biasa dan dikisahkan dalam kitab suci begitu. Nah, Romo, kalau dari semua tokoh perempuan dalam kitab suci, ini sebenarnya siapa ya yang paling menonjol atau paling sering dibicarakan begitu, kemudian mengapa begitu? Ya memang kalau dikatakan siapa yang paling menonjol, tentu saja ya semua perempuan di dalam kitab suci menonjol, tergantung kisahnya masing-masing. Ya. Ada banyak perempuan ya di dalam kitab suci dan ini sangat menarik gitu, katakanlah demikian ya, karena ini menunjukkan bahwa kitab suci bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga perempuan, jadi untuk semua gitu ya. Memang ada perempuan yang sangat menonjol di dalam bidangnya ya, seperti Sarah, Ribka, Rahel, Lea itu kan perempuan yang menonjol dalam perannya sebagai ibu rumah tangga. Miriam juga perannya sebagai saudari yang mendukung adiknya. Yudit, Esther itu perempuan yang menjadi pemimpin. Anda bisa bacalah di dalam kitab suci. Nah, meskipun demikian ada beberapa perempuan yang bisa kita bahas bersama ya, yang
mungkin bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan pada zaman sekarang. Dan saya akan menampilkan 3 tokoh saja. Yang pertama itu Deborah, yang kedua Ruth, dan yang ketiga itu Maria Magdalena dalam Perjanjian Baru. Nah, kita melihat sosok Deborah. Jadi sosok Deborah itu menarik karena dia itu seorang perempuan yang memiliki dalam tanda kutip banyak gelar ya. Sebagai nabiah, iya, jadi penghubung antara Allah dan manusia. Sebagai hakim dalam arti yuridis, ya banyak orang berkonsultasi dengan dia untuk mencari solusi atas persoalan hidupnya. Anda bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim bab 4 dan bab 5. Kemudian Deborah itu juga seorang penasihat militer dalam pertempuran melawan bangsa Kanaan. Dalam hal ini dia menjadi penasihat dari Barak, Panglima Israel itu, juga memberi semangat pertempuran dan sekaligus ibu bangsa Israel. Jadi Deborah ini suatu paket lengkap gitu ya, seorang perempuan. Saya tidak tahu apakah zaman sekarang masih ada perempuan seperti ini, ya mungkin ini suatu sosok ideal gitu ya. Meskipun tidak mudah orang untuk mencapai ideal semacam ini. Dan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh perempuan di dalam sejarah Indonesia, Deborah versi Indonesia ini juga cukup banyak ya. Ya, saya sebut beberapa saja, seperti Raja kedua Majapahit yang menyatukan seluruh Nusantara, yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ini kan raja perempuan yang menyatukan Nusantara loh. Betul. Hayam Wuruk, anaknya itu hanya mewarisi dari apa yang diperjuangkan oleh ibunya. Ibunya. Jadi suatu yang menarik juga bahwa kesatuan Nusantara itu dipelopori, bahkan diinisiasi, hampir diciptakan oleh tokoh yang bernama Tribuana Tunggadewi. Lalu ada tokoh Cut Nyak-Din, tokoh perempuan yang menjadi penasihat militer juga dalam peperangan melawan Belanda di Aceh. Ini kan mirip-mirip dengan sosok Deborah pada zaman dahulu gitu. Dan yang terakhir juga, ini masyarakat Jogja pasti tahulah, apalagi yang ada di wilayah Mboro dan Sedang Sono sana. Itu ada Nyi Ageng Serang, jadi ada makam Nyi Ageng Serang, dan kita tahu siapa itu Nyi Ageng Serang. Dia itu kan seorang pahlawan dari tanah Jawa itu yang melawan Belanda, dan dia penasihat militer Pangeran Diponegoro gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa sosok Deborah hanya ada di Israel, ya mungkin tidak sepenuhnya tepat. Mungkin tokoh Deborahnya ada di Israel, tetapi jiwanya itu mungkin sudah ada di seluruh dunia ya. Bahkan di Indonesia pun ada beberapa tokoh perempuan yang memiliki karakteristik seperti Deborah ini. Dan satu hal yang sangat menarik dari Deborah ini, memang dikatakan di dalam kitab suci bahwa Deborah ini kan dikatakan istri Lapidot gitu ya. Nggak tahu terjemahan ini tepat atau tidak, tetapi kalau di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, Deborah ini kan, maksudnya istri Lapidot ini kan bahasa aslinya itu Eset Lapidot. Eset itu perempuan, Lapidot itu pembawa obor. Jadi sebetulnya Deborah itu merupakan perempuan pembawa obor. Pembawa obor dalam hal ini pembawa obor apa? Pembawa obor penyemangat supaya bangsa Israel itu berani untuk melawan musuh-musuh mereka. Jadi Deborah itu bisa dikatakan sebagai penyemangat dan juga motivator orang untuk berjuang. Dan ini sosok yang mungkin bisa diteladani oleh banyak orang, bukan hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki, untuk bisa memberikan motivasi, kekuatan bagi orang lain untuk berjuang. Tentu saja bukan berjuang dalam hal perang, tapi juga berjuang dalam hal hidup. Dan satu hal lagi yang bisa kita petik dari tokoh Deborah ini ya, Deborah ini merupakan perempuan yang bisa dikatakan multitasking. Jadi bisa mengerjakan banyak hal ya. Meskipun penelitian terbaru memang mengatakan multitasking itu membuat fokus terpecah, tetapi dalam hal ini memang
Itu ya, Ru. Sosok Deborah itu bisa perempuan yang bisa mengerjakan banyak peran gitu loh. Maksudnya peran ini juga bisa, peran hakim juga bisa. Dan ini jarang ada gitu ya. Faktanya itu jarang ada gitu. Lalu tokoh yang kedua itu adalah tapi sebelum kita masuk ke dalam tokoh kedua, memang sosok Deborah ini sekali lagi kita bisa meneladani sebagai perempuan yang berani mengambil inisiatif. Nah, ini kan juga sekarang ini kan ada beberapa perempuan yang takut untuk mengambil inisiatif untuk melakukan suatu perubahan gitu. Tapi ya saya melihatnya juga sekarang ini banyak perempuan yang juga sudah berani inisiatif untuk melakukan perubahan gitu. Ya banyak yang berkecimpung di dalam dunia-dunia yang tidak hanya dikuasai oleh laki-laki saja gitu. Ya misalnya di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini kan banyak perempuan yang aktif gitu ya. Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan. Ini kan juga suatu, katakanlah bisa digambarkan suatu gambaran Deborah yang baru gitu dalam bahasa Biblis. Karena mengambil peran laki-laki yang biasanya laki-laki yang melakukan gitu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke dalam tokoh yang kedua, yaitu Ruth. Ya, kalau ingin membaca kisahnya ya langsung saja membaca kisah Ruth di dalam kitabnya yang bernama Ruth juga gitu. Nah, ini duduk membaca 30 menit juga selesai kisah Ruth ini ya, tetapi kan kita bisa melihat atau mempelajari maknanya secara lebih mendalam. Dan Ruth ini memang cukup menonjol karena apa? Karena disebutkan juga di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas misalnya. Jadi Ruth ini masuk di dalam silsilah Yesus. Jadi Ruth dianggap sebagai leluhur dari salah satu leluhur dari Raja Daud yang sekaligus nanti menjadi leluhurnya Yesus. Dan apa yang sebetulnya bisa dipelajari dari tokoh Ruth ini adalah bahwa Ruth ini penting sebagai inspirasi para perempuan untuk tetap tegar dalam berjuang menghadapi persoalan hidup. Atau bisa dikatakan bahwa dari Ruth ini kita bisa melihat semangat seorang perempuan yang mau survival dalam menghadapi hidup di dunia ini gitu. Yang tentu saja kita tahu ya tidak semuanya itu senang semua, tapi lebih banyak susahnya juga. Dan ini Ruth bisa bertahan dalam situasi semacam ini. Jadi kalau kita melihat sekilas perjalanan hidup Ruth, ini kan Ruth ini seorang janda gitu ya, yang ditinggal mati oleh suaminya, orang Moab, yang dalam tanda kutip orang Moab itu adalah musuh dari orang Israel. Maksudnya si Ruth ini orang Moab gitu ya. Tetapi karena ikatan yang kuat dengan mertuanya yang orang Israel ini, akhirnya Ruth ini mengikuti Naomi kembali ke Yehuda, ke Bethlehem gitu. Ini kan tidak mudah karena dia pergi ke tempatnya yang menjadi musuh orang Israel. Lalu dia hidup sebagai seorang imigran, miskin lagi karena seorang janda, tidak ada pelindung karena statusnya seorang janda. Dia orang asing dan akhirnya hanya memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai pemungut jelai sisa-sisa panenan. Jadi pemungut jelai sisa-sisa panenan itu pekerjaan orang-orang miskin. Tapi Ruth tetap menjalani hidupnya ya, dengan rendah hati, dengan setia, dengan hati yang baik. Dan pertama-tama dia melakukan semuanya ini selain untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mertuanya yang mungkin sudah tua gitu. Hanya pada suatu kali mungkin karya Tuhan juga karena sikap baik Ruth ini, kemudian dia menjadi suami seorang tuan tanah yang bernama Boaz ya. Jadi memang kisah Ruth ini kan seperti kisah Cinderella gitu ya. Cinderella dari Moab gitulah. Jadi seorang miskin kemudian diberi seorang kaya gitu. Tetapi kan poin dari kisah ini sebetulnya bukan keberuntungan Ruth
di peristri Boas, tapi poinnya adalah bahwa satu, Ruth itu adalah sosok perempuan yang berani bertahan dalam hidup dalam setiap kesusahan yang ada. Dan yang kedua, hukum tabur tuai, atau dalam bahasa lain itu hukum karma. Kalau kita membaca kisah Ruth, pengorbanan Ruth, kebaikan Ruth, itu akhirnya dibalas oleh Tuhan sendiri. Dengan pada akhirnya dia mendapat kesejahteraan karena menjadi istri dari Boas. Jadi sekali lagi inti dari kisah Ruth yang bisa kita pelajari, bisa kita renungkan, dan juga bisa kita aplikasikan, baik perempuan maupun laki-laki, itu adalah ketegaran dia dan ketekunan dia, keberanian dia untuk bertahan hidup dan tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang halal, meskipun itu pekerjaan rendahan, untuk bertahan hidup demi dirinya sendiri dan demi keluarga yang harus dia tanggung. Nah, ini kan bisa menjadi contoh yang jelas gitu ya, suatu pengajaran yang jelas untuk kita sekarang ini supaya tetap bertahan dalam situasi apapun. Nah, ini yang perjanjian lama ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tokoh lain, yaitu perjanjian baru. Sebetulnya dalam perjanjian baru itu ada dua tokoh yang menonjol, yaitu Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena. Tetapi berkaitan dengan Maria Ibu Yesus, saya pikir ini sudah banyak dibahas di mana-mana gitu ya. Bahkan ada satu ilmu yang mempelajari Maria yang bernama Mariologi itu. Jadi saya tidak akan membahasnya. Saya lebih senang dengan tokoh yang bernama Maria Magdalena. Karena apa? Karena tokoh ini disebut dalam keempat Injil. Berarti kan ini tokoh yang penting gitu dalam gereja perdana pada waktu itu. Jadi Maria Magdalena itu penting karena dia itu menjadi saksi. Saksi dari kematian kebangkitan Yesus. Tapi dia juga menjadi saksi pelayanan Yesus di Galilea dan juga di Yerusalem gitu. Memang tradisi yang muncul kemudian, legenda yang muncul kemudian, banyak yang mengaitkan dia dengan sosok seorang pelacur gitu ya. Meskipun ini saya tegaskan, tidak ada bukti di dalam Injil yang mengatakan dia seorang pelacur. Tidak ada bukti sama sekali. Yaitu mungkin penafsiran yang keliru yang kemudian kita ikuti gitu ya. Tapi tidak ada bukti sama sekali, dan banyak para penafsir sekarang ini memandang Maria Magdalena itu sebagai seorang rasul. Jadi seorang rasul gitu. Bahkan rasulnya dari rasul gitu. Dan memang kita harus tahu bahwa perjalanan Maria Magdalena memang tidak disebutkan di dalam kitab suci, tetapi kita bisa membayangkan bahwa dia hidup dalam situasi yang sulit gitu ya. Ada satu novel yang ditulis oleh saya lupa ya namanya. Jadi seorang perempuan yang menceritakan tentang Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena itu berangkat dari problem hidupnya yang sulit gitu ya. Bahwa dia mungkin perempuan yang frustasi awalnya, yang depresi karena persoalan hidupnya, yang kemudian di dalam bahasa Injil itu dikatakan Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya gitu ya. Ada yang menafsirkan itu secara harafiah, memang dia kerasukan iblis, tetapi ada yang menafsirkan bahwa ya ini Maria Magdalena mengalami suatu depresi, suatu frustasi karena masalah hidupnya. Hanya karena perjumpaan dengan Yesus, kemudian muncul harapan dalam hidupnya, yang kemudian Maria Magdalena itu mau mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya Maria Magdalena itu kan termasuk perempuan yang dekat dengan Yesus gitu ya. Dan di antara para rasul dia menjadi saksi pertama kebangkitan. Itu misalnya di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Yohanes. Jadi Yesus menampakkan diri bukan kepada para rasul, tapi kepada Maria Magdalena. Tetapi yang
yang penting untuk diketahui juga bahwa menurut penelitian para ahli, bahwa Maria Magdalena ini kan merupakan salah satu pemuka jemaat gitu ya. Pemuka jemaat karena apa? Karena dia itu mempunyai otoritas yang kuat. Karena di dalam Injil dikatakan dia dekat dengan Yesus. Jadi ini nampaknya mau menunjukkan bagaimana Maria Magdalena itu memiliki otoritas yang kuat, bahkan otoritasnya itu melebihi laki-laki yang ada di dalam jemaatnya gitu. Saya tidak tahu bagaimana harus menggambarkan, tetapi banyak peneliti kitab suci dan juga tradisi gereja yang mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah rasulnya para rasul gitu ya. Rasulnya para rasul. Hebat juga ya. Hanya karena kita tahu bahwa sejarah itu kan ditulis oleh siapa yang berkuasa juga. Jadi sosok Maria Magdalena dan bagaimana kiprahnya itu tidak tertulis lengkap. Mungkin Petrus dan Paulus tertulis lengkap, tapi Maria Magdalena tidak. Dan ini tidak menampik fakta bahwa dia adalah tokoh penting gereja perdana. Gitu ya. Dan ada Injil apokrif yang berjudul Injil Maria yang berbicara bagaimana dekatnya Maria dengan Yesus. Jadi ini adalah beberapa tokoh penting di dalam kitab suci yang menonjol. Ya memang kita harus menggalinya lebih dalam ya. Tentu saja yang penting bagi kita itu bukan bahwa kita tahu tentang tokoh itu, kemudian menghafalnya, tidak. Tapi pertama-tama adalah bagaimana kita itu tahu, kemudian mempelajarinya, dan kemudian mendapatkan inspirasi dari tokoh ini. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup setelah membaca atau mendengar tokoh perempuan ini yang diceritakan di dalam kitab suci. Jadi itu yang bisa saya bagikan dalam hal ini. Iya Romo, berarti tadi ada 3 ya Romo yang Romo sebutkan tadi. Dari Deborah, seorang perempuan yang berani, lalu berinisiatif dan bisa melakukan perubahan gitu ya Romo. Sedangkan kalau Ruth tadi diceritakan sosok perempuan yang tegar, berjuang dalam hidupnya, sehingga juga bertekun dalam bekerja, melakukan pekerjaan apa yang halal begitu demi dia dan keluarganya begitu ya. Ini sangat menginspirasi kaum perempuan saat ini ya. Lalu menginspirasikan perempuan jelas. Iya, jelas ya. Karena situasi saat ini mungkin berbeda dengan situasi yang dulu, tetapi nilai-nilai atau teladan dari tokoh ini pastinya bisa diterapkan di masa saat ini begitu. Lalu tadi juga Romo sampaikan bahwa menarik, Maria Magdalena ini ternyata rasulnya para rasul ya Romo ya, dikatakan begitu. Salah satu penafsiran salah dari satu ya. Peneliti. Awalnya beliau ini frustasi dalam hidup, banyak masalah dan sebagainya, kemudian bertemu dengan Yesus, akhirnya mengikuti Yesus begitu ya. Baik Romo, terima kasih untuk ini. Saya mendengarkan sambil membayangkan juga nih. Oh, sosok perempuan itu begitu luar biasa ya dalam kisah-kisah kitab suci. Ya Romo, tadi sudah bicara tentang sosok ya. Ada 3 contoh yang disampaikan oleh Romo. Nah, sekarang Romo, kalau dalam gereja sendiri seberapa besar ya gereja ini membuka diri atau menerima peran perempuan dalam gereja awal menurut kitab suci Romo? Ya, jadi kita sekarang bicara mengenai gereja awal. Jadi tidak berbicara mengenai perjanjian lama, tapi lebih kepada perjanjian baru yang menjadi sumber tradisi gereja kita, terutama gereja Katolik ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana peran perempuan di dalam perjanjian baru dan sejauh mana gereja awal itu membuka diri terhadap perempuan, itu sangat jelas sekali dalam dinamika hidup menggereja di
masa-masa awal berdirinya gereja gitu ya. Dan ada salah satu peran yang muncul di dalam gereja awal, yaitu yang sering kita sebut sebagai diakon. Jadi diakon itu kan berarti maksudnya menunjuk kepada orang-orang yang melayani jemaat. Dan memang di dalam Kisah Para Rasul, diakon itu kan menunjuk pada orang-orang yang bertugas untuk membagikan makanan terhadap orang-orang miskin atau jemaat Kristen yang miskin gitu, bertugas melayani. Memang di dalam Kisah Para Rasul tertulis ada 7 diakon laki-laki, tetapi para peneliti kitab suci atau para ahli kitab suci itu melihat bahwa peran diakon itu di dalam teks, misalnya teks-teks Paulus, itu menunjuk juga kepada sosok perempuan. Jadi yang disebut dengan istilah diakones, perempuan yang ditunjuk oleh gereja untuk bertugas melayani. Jadi memang pada zaman Paulus itu, terutama gereja-gereja yang berdiri di luar Israel ya, seperti gereja di Korintus, gereja di Efes, di Tesalonika mungkin ya, tapi gereja-gereja di luar Israel yang tumbuh itu memang memiliki beberapa perempuan yang bertugas sebagai pemimpin gereja rumah. Dalam arti gereja rumah itu ya gereja yang terdiri dari tidak banyak orang. Memang satu rumah gitu ya, suatu persekutuan jemaat Kristen gitu pada waktu itu. Dan ada juga perempuan yang bertugas sebagai pewarta. Dan mereka ini juga disebut dengan istilah diakones gitu. Dengan ini kita bisa melihat bahwa di dalam gereja perdana itu perempuan sekali lagi mendapat tempatnya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan menggereja. Ini sesuatu yang memang harus kita pelajari juga, supaya apa? Supaya perempuan itu sekarang ini juga berani untuk bergerak gitu ya, bergerak di dalam tugas kegerejaan, meskipun faktanya sekarang ini memang ini sudah terjadi gitu ya. Secara otomatis sudah terjadi. Saya melihat di beberapa paroki juga bahwa banyak perempuan terlibat aktif ya di dalam kegiatan menggereja, mungkin lebih aktif daripada yang laki-laki, bisa jadi gitu ya. Tapi ya tentu saja kita harus tahu juga setiap laki-laki dan perempuan itu mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi tidak usah saling berebut gitu loh. Yang penting kan semua berada dalam posisinya masing-masing, saling membantu, dan itu yang membuat gereja itu semakin berkembang. Dan itu pun yang terjadi di dalam gereja awal gitu ya. Sekali lagi, mengapa perempuan itu di dalam perjanjian baru mendapat tempat? Ya karena kultur Yunani, kultur Romawi yang egaliter, yang menekankan kesederajatan di antara laki-laki dan perempuan. Dan ada satu lagi yang menarik yang bisa kita lihat di dalam surat pastoral, yaitu surat Paulus kepada Timotius dan Titus itu. Di situ disebutkan ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok janda gitu ya. Jadi kelompok janda ini memang kan sudah tidak bisa untuk mandiri, itu mungkin agak susah karena tidak ada suami yang bisa melindungi dan menafkahi. Nah, gereja perdana pada waktu itu mempunyai inisiatif untuk membantu mereka dengan harta benda gereja, tentu saja pada waktu itu ya, untuk menghidupi mereka, tetapi bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga kelompok janda ini diberikan tugas. Tentu saja tugasnya bukan tugas seperti halnya orang yang produktif, tapi ini kan janda tua ya, maksudnya janda tua. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu untuk mendoakan. Jadi tugasnya untuk mendoakan gereja, dan nanti gereja akan mensupport kehidupan mereka secukupnya. Jadi di sini kita juga melihat bahwa
Bahkan perempuan yang dianggap tidak produktif pun oleh gereja dipandang mempunyai peran penting, paling tidak untuk mendoakan gereja. Hmm. Nah ini kan mungkin saya tidak tahu apakah bisa dipraktekkan atau tidak, tetapi kita melihat bahwa gereja juga mempunyai perhatian kepada perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip uh, uh, tidak produktif lagi, meskipun dia juga produktif dalam hal spiritual ya, dalam hal rohani iya gitu. Dan ini kan nampak juga, bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ya, itu kan ada tokoh perempuan yang bernama Hana kalau tidak salah ya. Jadi, saya coba lihat di dalam Injil Lukas, jadi ada tokoh yang bernama Hana, betul, yang tinggal di mana? Di Bait Allah, yang tugasnya berpuasa dan berdoa. Dalam kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah itu. Jadi ini dua hal yang bisa kita pelajari di dalam gereja perdana, bahwa peran perempuan itu yang produktif itu bisa berpartisipasi dalam tugas pelayanan gereja. Perempuan yang dalam tanda kutip tidak produktif, tapi produktif dalam hal spiritual, itu juga bisa berperan dalam hal ini dengan mendoakan gereja. Nah, ini kan gereja kelihatan membuka diri di dalam peran perempuan. Ya. Gitu, Mbak Rora. Itu pun sebenarnya bisa dilakukan juga ya, Romo. Pada saat ini, maksudnya tadi yang disampaikan, perempuan itu baik produktif maupun tidak produktif secara berkegiatan begitu, itu tetap bisa terlibat dalam gereja, mengambil porsi atau peran masing-masing begitu sesuai kemampuannya. Wah, ini luar biasa ya, Romo. Bahkan tadi yang dianggap perempuan tidak produktif pun masih direngkuh begitu ya oleh gereja, berperan untuk gereja. Nah, ini pertanyaan terakhir, Romo. Ternyata diskusinya menarik ini ya, Romo ya, panjang begitu, tetapi sangat banyak hal yang bisa dipetik di situ. Nah, Romo, ini pertanyaan terakhir ya, Romo. Bagaimana gereja menyikapi tokoh perempuan tersebut terhadap kondisi dan situasi perempuan saat ini? Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, memang pertama-tama kita juga harus bersyukur bahwa di dalam Alkitab kita mendapat atau persisnya diwarisi berbagai macam kisah tentang perempuan dengan berbagai karakter dan juga perjuangannya, dan ini tentu saja berfungsi untuk kita generasi sesudahnya untuk belajar dari tokoh perempuan ini. Jadi tokoh perempuan ini bisa menjadi teladan, itu yang utama, kemudian menjadi inspirator, menjadi motivator, kemudian menjadi sumber pembelajaran bagi kita, terutama untuk perkembangan mental dan spiritual kita. Dan sebetulnya kalau kita melihat beberapa tokoh, bisa saya katakan lebih singkat lagi, misalnya kita bisa belajar dari Sarah ya, tentang bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang mendukung suaminya dengan baik. Jadi Sarah selalu mengikuti Abraham kemanapun Abraham pergi. Ketika Abraham itu berpindah dari Ur Kasdim yang terletak di Irak sekarang itu, kemudian pindah ke tanah Kanaan atau Israel sekarang ini kan perjalanan yang jauh, tetapi Sarah tetap mendampingi. Kemudian tadi sudah kita lihat dari Ruth ya, kita bisa belajar dari Ruth bagaimana perempuan harus bertahan hidup. Jadi tidak hanya menggantungkan maaf ya dengan suami saja, tapi bagaimana juga harus berjuang, bekerja meskipun sederhana, tapi tetap saja untuk kebutuhan keluarganya. Memang Naomi itu kan mertuanya, tapi kan si Ruth ini berjuang untuk orang lain dan dirinya sendiri. Tapi intinya adalah tuh di dalam kitab suci itu ada orang atau perempuan yang mau bekerja
meskipun pekerjaannya sangat sederhana dan dikategorikan sebagai pekerjaan rendahan, Mm-mm. memungut jelek-jelek sisa panenan itu. Mm-mm. Lalu di lain pihak kita juga bisa melihat ada tokoh perempuan yang bisa menjadi teladan untuk berani berinisiatif memimpin, yaitu tokoh Deborah gitu. Jadi tokoh Deborah itu adalah perempuan yang berperan banyak di dalam dinamika kehidupan masyarakat, yang berusaha untuk membuat masyarakat itu hidup dalam damai dan tenang. Dan ini sudah banyak ya pada zaman sekarang ini. Sama halnya di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat sosok Maria Magdalena yang selalu aktif dalam tugas pelayanan Yesus juga, selalu mendampingi, bahkan setelah Yesus bangkit, dia pun yang juga meneruskan ajaran Yesus dan juga mendirikan jemaat-jemaat yang di bawah otoritas Maria Magdalena ini. Jadi ada banyak tokoh perempuan yang bisa kita teladani, tapi juga ada banyak pula tokoh perempuan yang tidak perlu kita teladani di dalam kitab suci gitu. Nah, ini kita tidak akan bahas ya, seperti Delilah, kemudian Ratu Isabel, kemudian Ratu Atalia, itu kan ada beberapa tokoh perempuan yang tidak perlu kita teladani karena sikapnya. Jadi memang saya melihat di dalam kitab suci itu mereka menggambarkan secara seimbang, maksudnya penulis menggambarkan secara seimbang tokoh perempuan, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Yang baik diikuti, yang jahat tidak usah diikuti. Nah, bagaimana gereja itu bersikap terhadap fenomena tokoh perempuan yang penting ini atau peran perempuan, itu sebetulnya gereja sekarang ini itu sudah lebih terbuka ya. Dalam arti sudah berikan tempat kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam gerak menggereja, dalam tugas kegerejaan gitu ya. Meskipun tidak harus menjadi imam, karena kalau ada perempuan menjadi imam itu jelas menyalahi tradisi. Saya selalu dalam posisi perempuan tidak boleh menjadi imam karena Yesus sendiri kan laki-laki, jadi tradisi harus jelas, harus diikuti gitu ya. Tetapi bahwa perempuan itu terlibat dalam tugas kegerejaan itu memang harus dibuka lebih lebar. Dan ini sudah terjadi kok. Dalam arti demikian, saya beri contohnya saja. Sekarang ini dalam sejarah, sekretaris Komisi Kitab Suci Kepausan itu dipegang oleh seorang perempuan, yaitu seorang suster, yang bernama Suster Nuria Kalduh Binages. Dia adalah dosen Kitab Suci di Universitas Kepausan Gregoriana sebelumnya ya. Jadi kita melihat bahwa gereja lebih terbuka. Ada banyak hal kelebihan perempuan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini kepentingan gereja gitu, untuk perkembangan gereja. Jadi di sini sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang bisa gereja petik dari tokoh-tokoh perempuan di dalam kitab suci ya tadi, jadikan kitab suci itu jadikan tokoh perempuan dalam kitab suci itu sebagai pengajar kehidupan kita baik secara mental maupun spiritual. Begitu Romo. Oh ya. Ya. Tentu saja ini tidak hanya khusus untuk kaum perempuan ya Romo. Artinya bahwa laki-laki pun bisa belajar dari tokoh perempuan karena persoalan hidup itu tetap sama ya meskipun berbeda zaman begitu Romo. Baik, oke. Baik Romo, tak terasa waktunya sudah di penghujung. Banyak hal yang kita bicarakan tadi sangat menarik dan pasti inspiratif bagi banyak kalangan, kaum laki-laki maupun kaum perempuan tentu saja. Ya, meskipun topiknya lebih banyak membahas soal tokoh perempuan dalam kitab suci. Baik Romo, sebelum mengakhiri pertemuan podcast kali ini, saya mohon izin Romo, ini ada agenda yang ingin kami sampaikan kepada Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bahwa dalam rangkaian
acara BKSN 2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 18 sampai pukul 20 akan ada webinar bertema Allah Sumber Harapan karena Kerahimannya dengan narasumber Romo Aloysius Luhur Priadi PR. Webinar ini gratis dan dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube Komsos, KAS, dan PT Canisius. Romo, terima kasih sekali atas Sama-sama. ilmu, atas paparan yang sangat inspiratif dan berguna bagi banyak orang tentu saja. Dan podcast ini Romo, ini terselenggara atas kerjasama PT Canisius dan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang dan Komsos Keuskupan Agung Semarang. Baik Romo, untuk menutup acara podcast ini, kami mohon doa penutup sekaligus berkat untuk kami semua, Romo. Dipersilakan, Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar kami melalui tokoh-tokoh perempuan yang diceritakan di dalam kitab suci. Semoga semangat mereka, daya juang mereka, peranan mereka dalam menjadi saluran keselamatanmu menginspirasi kami untuk menjadi saluran berkat dan juga keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, semoga kami sanggup untuk menjalankan tugas kami sehari-hari, menjalankan peran kami sebagaimana yang diajarkan oleh tokoh-tokoh perempuan di dalam Alkitab. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali Romo. Sampai bertemu dalam lain kesempatan Romo. Tetap sehat Romo. Matur nuwun, terima kasih. Amin.